Satu, kamera, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Matsansa, selamat datang kembali di podcast station Matsansa Kukar. Ruang berbagi informasi, edukasi, dan inspirasi seputar dunia madrasah. Bersama saya Latifah, edisi Kita Bisa, Kita Bincang Santai. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang bersama narasumber luar biasa kita, yaitu Bapak Haji Sabransah, SIP, SHI. Selamat datang Bapak di Matsansa. Terima kasih, Mbak. Baik, Sobat Matsansa, saya akan membacakan profil singkat dari Bapak Haji Sabransah, SIP, SHI, selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama Kalimantan Timur. Tempat tanggal lahir Bapak di Samarinda, tanggal 10 September tahun 1977. Jabatan saat ini sebagai Kabid Pendidikan Madrasah. Hobi Bapak ialah membaca. Nah, untuk riwayat pendidikan, Bapak bersekolah di SD Darul Falah Samarinda pada tahun 1990. Dan MTS di Darussalam Martapura pada tahun 1993. Kemudian dilanjutkan dengan MAN 2 Samarinda pada tahun 1996. Kemudian S1 di Universitas Terbuka pada tahun 2004. Kemudian S1 Ilmu Syariah pada tahun 2010. Lalu untuk riwayat jabatan, Bapak pernah menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian dan Hukum. Yang kedua sebagai Analis Kepegawaian Madya. Dan yang terakhir ialah sebagai Kabid Pendidikan Madrasah. Untuk moto hidup sendiri, moto hidup Bapak yaitu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Oke, beliau akan berbagi pandangan serta pengalaman yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama Pak, mari kita mulai perbincangan pada episode kali ini. Ini Pak, saya mau bertanya Pak. Dalam perjalanan karir Bapak, adakah pengalaman atau pencapaian yang paling berkesan dan menjadi titik penting bagi Bapak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Madrasah Sanawiyah 2, satu ya? Satu Pak. Satu Kutai Kartanegara. Kalau dulu disebutnya adalah MTSN Tenggarong Kutai Kartanegara. Baik, yang pertama saya tentu bersyukur bisa bersilaturahmi di MTSN 1 Kutai Kartanegara pada hari ini di sela-sela kegiatan saya di Kutai Kartanegara. Baik, Bapak Ibu semua, saya sendiri diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil di tahun 1997. Kebetulan ada teman satu angkatan saya di sini, Ibu Solatiyah. Jadi setelah lulus ada penerimaan CPNS, kemudian saya melamar dan kemudian ditempatkan di Kabupaten Berau. Pertanyaannya tadi adalah terkait dengan ada tidak hal yang kemudian menjadi pijakan utama terkait dengan kondisi saat ini saya di pendidikan madrasah. Hal yang paling berkesan di kehidupan saya adalah bahwa pada saat di Berau itu merupakan titik awal saya mulai bekerja. Saya mulai masuk di dunia pemerintahan. Pada saat 97 tadi eranya masih era Orde Baru ya. Jadi gaji pegawai itu hanya cukup untuk 10 hari. Jadi hanya 10 hari saja cukupnya gaji pegawai. Dengan kondisi kehidupan saat itu gaji pegawai itu hanya cukup untuk 10 hari. Namun demikian pada saat itu ya saya merasa bersyukur karena masih banyak orang yang kemudian tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara atau dulu disebutnya adalah pegawai negeri sipil. Yang paling
pertama saya lakukan pada saat itu adalah kemudian bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau sekarang bekerja dengan profesional, tanpa kemudian melihat, tadi saya katakan bahwa kalau bicara gaji hanya cukup untuk 10 hari saja. Nah, tetapi kemudian saya coba mengikhlaskan diri ya, sesuai dengan moto kita, ikhlas beramal, bekerja sekuat dan semampu saya. Nah, pada saat itu ada kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau, nama beliau adalah Dr. Andes Haji Ahmad Rashidi Nahdi. Beliau mengatakan kepada saya, berpesan, karena memang saat itu saya akrab dengan beliau, beliau berpesan pada satu kesempatan, kata beliau, kamu cukup bekerja dengan baik, dengan profesional. Ada dua yang kamu akan nanti dapatkan kalau kamu melakukan itu. Yang pertama adalah penghasilan atau rezeki. Yang kedua, jabatan. Jadi jangan kemudian pernah berpikir berharap rezeki penghasilan yang besar, kemudian yang kedua jabatan. Jangan diharapkan, kamu cukup bekerja dengan profesional. Nah, sejak saat itu Bapak Ibu semua, 2001 saya pindah ke kantor wilayah Kementerian Agama dan ditempatkan di bagian kepegawaian. Sejak 2001 sampai dengan 2016, kurang lebih 15 tahun ya, saya bekerja dan tidak ada yang saya lakukan selain bekerja dengan sebaik-baiknya. Pada saat itu, yang saya kerjakan adalah mengurusi CPNS, pegawai negeri sipil, dan kenaikan pangkat atau jabatan fungsional, guru dan pengawas. Dan tadi saya katakan bahwa moto saya adalah hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Maka pada saat itu saya berusaha maksimal untuk kemudian memberikan layanan yang terbaik kepada teman-teman guru. Maka didapatlah pada saat itu kenaikan pangkat itu alhamdulillah lancar ya untuk guru-guru se-Kalimantan Timur. Mungkin teman-teman di MTS ini banyak sekali yang kemudian sering bekerja sama dengan kami, komunikasi yang menyebabkan beliau semua pada saat itu memiliki jabatan sampai kepada jabatan guru madya. Nah, itu yang kemudian menjadi hal yang kemudian saya ingat. Jadi satu kata tadi bahwa kita cukup bekerja selaku ASN Bapak Ibu semua ya. Selaku ASN Bapak Ibu guru tugasnya mengajar dengan sebaik-baiknya, dengan profesional. Masalah jabatan diangkat jadi waka madrasah, diangkat jadi kepala madrasah, itu jangan kemudian menjadi hal yang ditargetkan. Kemudian penghasilan itu juga kemudian tidak perlu ditargetkan, karena Tuhan yang membagi rezeki, Tuhan yang memberikan jabatan lebih tahu dari kita semua. Saya rasa kita selaku ASN apapun itu cukup bekerja dengan profesional. Demikian. Oke, berarti pencapaian yang paling berkesan bagi Bapak tuh bekerja secara profesional, Pak ya? Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, dalam rutinitas Bapak yang cukup padat ini, kegiatan apa yang biasanya Bapak lakukan untuk menjaga fokus dan semangat Bapak? Untuk kegiatan yang dilakukan ya untuk fokus ya, jadi begini, saya dari dulu ya, karena memang niatnya bekerja ya, saya paling suka pada saat saya menyelesaikan pekerjaan. Jadi pada saat menyelesaikan sebuah pekerjaan, itu yang paling saya suka. Jadi saya teringat dulu ya, mungkin sedikit orang tidak tahu dan ini memang tidak pernah saya ceritakan. Pada saat menangani CPNS nih, calon pegawai negeri sipil, jadi CPNS 2001 sampai dengan 2000 sampai menangani sampai 2021 lah ya, 2021 itu saya masih tangani selaku Kasubag. Yang paling saya rasakan di saya itu pada saat menyelesaikan sebuah pekerjaan. Itu yang kemudian, pertanyaannya tadi? Kegiatan apa yang... Kegiatannya ya. Jadi kegiatannya tadi adalah pada saat sebuah siklus pekerjaan selesai, itu yang membuat saya puas. Jadi kemudian bukan saya misalnya olahraga, atau misalnya nyanyi, kemudian misalnya healing, tidak. Tapi pada saat saya menyelesaikan sebuah pekerjaan, kemudian
membuat teman-teman tersenyum, itu adalah kepuasan batin yang bagi saya cukup cukup membuat saya lebih bersemangat. Terakhir saya ingat ya, pada saat kami mengumpulkan 300 orang di Asrama Haji Balikpapan untuk menerima SK P3K pada saat itu. Yang menghasilkan seluruh K2 itu diangkat, kemudian 300 orang. Saya sampai meneteskan air mata bahwa saya bisa membuat senang 300 orang karena berubah status dari honor kemudian menjadi PNS. Juga demikian ya, pada saat orang terima SK, dulu saya pada saat mengerjakan sesuatu ya, kemudian orang itu menerima SK, dia menaik dari muda ke madya, dari pertama ke muda, kemudian mereka terima, kemudian mengucapkan terima kasih kepada saya, terima kasih. Kepuasan itulah yang yang kemudian saya rasakan, sehingga kemudian saya tidak lagi mengukur berapa lama saya bekerja. Bekerja itu bisa Sabtu, bisa Minggu, dan seterusnya. Dan kemudian saya bahkan ya, misalnya olahraga lah ya, padahal kan Sabtu Minggu olahraga, begitu seyogianya lah untuk menyenangkan diri kan. Tapi saya lebih suka apabila ada pekerjaan sisa, saya ngerjakan pekerjaan. Ketimbang yang untuk diri saya sendiri, karena kepuasan batin tersendiri apabila saya memberikan layanan yang terbaik kepada teman-teman semua. Dan tadi kalau Bapak Ibu tersenyum, itu yang paling saya suka. Sehingga Sekalimantan Timur kalau guru-guru itu rata-rata mungkin 80-90% kenal dengan saya karena tadi berinteraksi dalam hal profesi dan jenjang jabatan mereka. Mungkin seperti itu. Jadi fokus Bapak lebih senang melihat orang tersenyum gitu ya. Betul sekali ya. Lanjut Pak, siapa sosok yang paling membekas bagi Bapak dan nilai apa dari beliau yang masih Bapak terapkan sampai sekarang? Baik. Sampai saat ini ya, orang yang paling membekas saya sampaikan di depan tadi, dan bahkan sampai hari ini beliau selalu WA saya. Setiap pagi itu selalu WA saya, mengucapkan salam. Beliau saya katakan tadi adalah Dr. Andes Haji Ahmad Rashidin Nahdi. Beliau terakhir jabatan adalah sebagai Widyaiswara di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Jabatan di kantor wilayah adalah terakhir Kepala Bagian Tata Usaha. Yang beliau sampaikan tadi bahwa sampai saat ini saya camkan bahwa kita tidak perlu kemudian melihat apa yang kita dapatkan. Contoh guru-guru ya, tidak usahlah kemudian kita melihat atau mendambakan gaji yang tinggi, jabatan, kapan saya menjabat. Kalau memang kemudian kita ditakdirkan untuk menjadi guru saja, bekerjalah sebagai guru. Tapi kalau kita diberikan amanah menjadi waka misalnya, kemudian menjadi kepala madrasah, maka kerjakan itu dengan sepenuh hati. Tanpa ada tendensi, jadi tanpa ada tendensi apapun. Apakah itu karena politis misalnya, bisa jadi kepala kemenak nantinya, kemudian apakah itu kemudian karena kepala madrasah ada tunjangan lain-lainnya. Nah, jadi usahakan tidak ada tendensi itu. Jadi orang yang sampai saat ini membekas adalah beliau. Kemudian yang kedua, ada sedikit saya tambahkan di podcast ini ya. Ada mentor saya yang di awal saya bekerja di tahun 2021. Beliau adalah Kasubag Kepegawaian pada saat itu. Saat ini adalah dosen pada UINSI Samarinda. Beliau adalah Dr. Haji Ahmad Ridani MM. Nah, itu yang kemudian membuat perjalanan atau pekerjaan saya diinisiasi oleh beliau. Jadi apa yang menjadi beliau lakukan itu menjadi inspirasi bagi saya. Bagaimana beliau bekerja, bagaimana integritas beliau. Itu yang kemudian dua orang ini yang kemudian mewarnai karir saya di saat ini di Kementerian Agama. Ya, lanjut Pak, menurut Bapak apa perubahan paling positif yang terjadi pada dunia pendidikan, terutama madrasah dalam beberapa tahun terakhir ini? Baik, ya, madrasah kita tentu bertransformasi dari sesuatu yang
kemarin biasa saja sampai pada posisi 20 terakhir saat ini yang kemudian telah dipandang oleh semua pihak, ya. Tentu kita bersyukur bagaimana saat ini kemudian sarana prasarana tenaga pendidikan yang ada di madrasah kita sudah mulai tercukupi. Saya ingat di era-era tahun di bawah tahun 2000 ya, tahun 2010 ke bawah itu bagaimana kemudian sarana prasarana madrasah itu apa adanya, tenaga tendiknya juga kurang sana sini. Di 10 tahun terakhir madrasah kita bertransformasi kepada madrasah yang jauh lebih baik lagi, kemudian bahkan mengungguli ya, bahkan mengungguli madrasah atau sekolah umum. Nah, ini terus dilakukan ya. Saya ingat sekali bahwa di madrasah itu ada Pak Kabid ya, ada Pak Sigit Muryono, kemudian Ibu Iti Rukiah, kemudian setelah itu ada Pak Ahmad Ridani, kemudian ada Pak Haji Mukhlis, kemudian ada Pak Haji Hakimin ya, Pak Hakimin dulu baru Pak Haji Muhsin dan terakhir saya. Dan saya kenal baik dengan semua kepala bidang. Dan pada saat itu memang saya sudah di Kanwil sudah sangat dekat dengan bidang pendidikan madrasah karena memang menangani guru. Sehingga transformasi yang dari biasa kemudian menjadi baik tadi saya ikut melihatnya. Nah, sampai pada posisi hari ini saya melihat bahwa madrasah kita di 39 madrasah negeri ya terutama itu sudah baik dari sisi sarana prasarana, proses pengajaran, tendik, dan lain sebagainya. Tentu ini perlu kita tingkatkan kembali. Saya berharap bahwa dengan kunjungan dan kehadiran saya di sini membuat kita semua di madrasah lebih bersemangat untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, karena adalah fungsi pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya berharap kita lebih semangat lagi, tidak usah dikejar penghasilan tadi ya, nanti pemerintah dalam hal ini pasti akan memikirkan itu, kemudian jangan dikejar jabatan ya, kalau memang Bapak Ibu nanti ada nasib jadi waka dan seterusnya pasti akan terjadi. Dan terakhir Mbak, bahwa kemarin saya menghadiri rapat audiensi ya dengan Komisi 10 DPR RI. Kita sudah menyampaikan di sana bahwa ke depan madrasah kita mesti setara dan mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah dan setara dengan sekolah umum. Dan oleh DPR RI yang akan kemudian merevisi undang-undang pendidikan itu sudah dicatat dan gaungnya sama. Kemudian barusan kemarin kami melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Hal yang sama juga kami sampaikan bahwa madrasah mesti mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah. Hari ini saya mendengar tadi bahwa ke depan pemerintah daerah akan memberikan bantuan dan itu sangat wajar. Ya, terlepas dari misalnya mungkin ada hubungan baik kita dengan pihak pemerintah dan DPRD. Tapi sekali lagi bahwa kewajiban pemerintah dalam hal ini mensejajarkan antara pendidikan pada sekolah umum dengan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama, baik itu madrasah maupun pondok pesantren. Pertanyaan terakhir nih Pak, di momen Hari Guru ini ada harapan Bapak untuk para guru madrasah khususnya di Kalimantan Timur ini Pak? Baik. Tentu di Hari Guru tahun ini ya yang ke berapa? 80. Yang ke-80 ya, Hari Guru yang ke-80 tahun 2025 yang kita peringati kemarin di hari Selasa tanggal 25 November 2025. Harapan kami Bapak Ibu semua, mungkin agak sedikit panjang ya. Ya, Bapak. Harapan kami terkait dengan guru tentu satu kata. Guru yang profesional. Hari ini kita sudah memperoleh dari pemerintah bagi guru yang melaksanakan tugas
mendapatkan tunjangan. Namanya tunjangan sertifikasi. Bukti bahwa jabatan guru yang sudah profesional diganjar oleh pemerintah berupa sertifikasi. Nah, berikutnya tentu imbal balik dari predikat profesional tadi, kemudian mesti kita menjadi guru yang profesional. Jadi harapan saya seperti itu. Kemudian saya ingin terakhir ya, mungkin ini pesan yang terakhir dan berdasarkan kondisi yang ada di beberapa kesempatan kami ya, saya ingin menyampaikan terkait dengan terkait dengan kewajiban guru pada fungsi umum. Jadi ustadz, kiai yang menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain, maka ada yang dinamakan dengan adab guru. Adab guru dan ada adab murid. Mengutip dari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Kita mengutip ya, bukan dari kami, kita mengutip apa yang beliau sampaikan di kitab Ihya Ulumuddin. Ada 12 adab guru dalam hal menyampaikan materi ilmu pengetahuan kepada siswa ya. Adab guru ini biasanya sering dikaji di pondok-pondok pesantren. Ada kiai yang menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 12 adab guru. Apa saja adab guru itu? Coba saya sampaikan. Yang pertama adalah menyayangi murid seperti anaknya sendiri. Nah, ini ya Mbak ya. Jadi jangan sampai kemudian kita sering sekarang mendengar misalnya saja ada pelanggaran murid. Kemudian gurunya marah. Kemudian melakukan tindakan kekerasan, menjewer, kemudian bahwa menampar muka, dan seterusnya, berkata-kata kasar. Nah, ini bertolak belakang dari adab seorang guru. Yang pertama adalah menyayangi murid seperti anaknya sendiri. Kalau kita punya anak, Bapak Ibu semua, biar anak itu misalnya kurang bagus kelakuannya, tapi tetap kita karena kita melahirkan, kita membiayai sampai besar, pastilah tidak kemudian melakukan kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mencari keuntungan duniawi. Nah, sekali lagi, tadi kita mengatakan bahwa guru kita sudah ada gaji, tukin, dan seterusnya. Ikhlas saja kita bekerja, rezeki dari Allah. Rezeki itu bukan hanya gaji, tukin, dan seterusnya. Kesehatan, kemudian keluarga, ya kan? Kemudian kita pikiran tenang, damai, aman, dan seterusnya. Jadi tidak mencari keuntungan duniawi, bahasanya seperti itu. Oleh karena itu ini juga penting ya kita tanamkan. Kemudian yang ketiga, tidak merendahkan murid walau masih pemula. Nah, ini juga perlu kita kembangkan. Terkadang murid kita itu ada beberapa kategori, ada yang pintar, setengah pintar, dan tidak pintar. Tapi Bapak Ibu coba lihat, apakah kemudian murid kita pintar ini 5, 10 tahun, 20 tahun pasti sukses? Tidak ada rumus seperti itu. Yang kedua, apakah murid kita yang kemudian tidak pintar, bahasa bodoh, sulit menerima pembelajaran, kemudian 20 tahun kemudian nanti sama? Tidak mesti. Nah, oleh karena itu, kemudian kita jangan merendahkan murid. Semua ya, nah semua kita, ini bagus podcastnya nanti kita sebar ke madrasah kita. Tidak boleh guru merendahkan murid, sama kita perlakukan. Nah, yang berikutnya adalah memberi teladan lewat amal perbuatan. Guru itu memberikan teladan. Pada saat kita memerintahkan anak kita puasa, kitanya yang puasa. Pada saat memerintahkan contoh guru fikih, misalnya guru akidah akhlak, guru Quran hadis, anak-anak ini ada bab tentang sodakoh, kan begitu. Mesti si guru tadi kemudian memberikan contoh dan teladan. Paling tidak sebelum memberikan materi tentang sodakoh, coba bersedekah dulu ke masjid atau kemana. Saya rasa itu ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima, mengajar sesuai kemampuan murid. Ingat, murid itu kemampuannya berbeda-beda. Ada yang kalau matematika diterangkan 1 kali paham, ada yang 10 kali tidak paham.
Bagaimana kemudian guru menyikapi ini? Maka bersabar, kemudian mungkin mendoakan, ya. Nah, ini yang kemudian kita lakukan. Mengajar sesuai kemampuan murid, jangan sesuai ekspektasi kita. Kemudian nanti melontarkan kosakata yang kemudian tidak bagus. Dasar. Nah, ini tolong kita hindari. Ini adalah adab bagi guru yang kelima. Yang keenam, menyampaikan ilmu secara bertahap. Nah, ini jadi kalau di proses pembelajaran kan pasti seperti itu. Bab 1, bab 2 dan seterusnya. Ini perlu kita kembangkan. Jadi jangan sampai langsung langsung semuanya, kemudian setelah itu tidak ada evaluasi. Yang ketujuh, lemah lembut dalam mengajar dan tidak kasar. Hari ini Bapak Ibu, madrasah kita ini dituntut untuk menjadi madrasah yang ramah anak. Saya selalu mengatakan, contoh nih ya, ada anak yang nakal. Ada anak kita yang kemudian perilakunya buruk. Apa yang kemudian kita lakukan? Apakah kemudian kita menyumpah-nyumpah? Itu tidak perlu kita lakukan. Nakal misalnya dia merokok nih, contoh yang merokok. Gak perlu kita seperti yang viral kemarin panggil dipukul. Gak perlu. Merokok, biar aja dia merokok. Merokok, kemudian pada saat waktu yang lain dipanggil. Nak, kita di sekolah tidak boleh merokok misalnya. Ini ada aturan, ada hukumannya. Nah, di aturan tata tertib sekolah bagi yang merokok apa hukumannya? Hukum. Misalnya membersihkan toilet atau WC. Misalnya mengaji, misalnya menulis Al-Quran dan seterusnya. Nah, itu yang kita kembangkan. Jadi nggak perlu yang kemudian marah dan seterusnya, nggak ada gunanya. Jadi tadi tidak boleh kita berlaku kasar terhadap murid. Yang berikutnya adalah ikhlas dalam mengajar semata-mata karena Allah. Bapak Ibu semua, saya pagi tadi ya berpikir bahwa seorang guru itu sepanjang harinya dia mengajarkan ilmu kepada muridnya, dan sepanjang itulah dia melakukan ibadah. Jadi beribadah nih guru-guru, coba luar biasanya. Jadi kalau misalnya pedagang ibadah enggak? Kan nilai ibadahnya kurang ketimbang guru, karena guru menyampaikan ilmu pengetahuan. Dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 2 siang misalnya mengajarkan ilmu. Itu kan berarti ibadah. Coba bayangkan Bapak Ibu semua. Dan kalau itu diniatkan ikhlas semata-mata karena Allah, berarti sepanjang hari tadi Bapak Ibu dicatat sebagai amal ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, tapi yang kita lakukan sehari-hari kalau diniatkan dengan baik itu menjadi ibadah. Bekerja saja seperti kami di kantor, misalnya bekerja di kantor, kemudian diniatkan ibadah, itu jadi ibadah. Apalagi Bapak Ibu guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengamalkan ilmu sebelum mengajarkannya. Saya ingat Bapak Ibu semua di sebuah pengajian ya di Martapura dulu waktu sekolah. Pak Kiai menyatakan begini, bahwa Anda Bapak Ibu guru, supaya ilmunya itu kemudian menjadi barokah, bermanfaat dan diamalkan oleh orang lain, maka lakukan hal itu sebelum mengajarkan ke orang lain. Ini terutama bagi guru-guru agama, ya. Misalnya ada di sana bab tentang puasa sunnah, kan gitu ya. Nah, ini kalau memang kita belum puasa sunnah, guru jangan terlalu banyak menyampaikan materi ini, ya kan? Nah, sodako, zakat, puasa dan seterusnya, sholat tahajud, ya kan gitu kan? Nah, ini maka dari itu guru tadi seyogianya jika ingin ilmunya diamalkan oleh muridnya, maka dia yang harus melakukan. Contoh tadi sedikit bab sodako, maka kalau menyampaikan bab sodako, dia dulu yang kemudian menyampaikan bersedekah banyak kepada orang lain, baru menyampaikan. Ini adalah supaya tadi ilmu itu diamalkan. Maka dari itu, saya ingat betul itu beliau menyampaikan bahwa kalau ilmu si gurunya tadi tidak mengamalkan, hanya keluar dari mulut, itu biasanya ilmu itu tidak membekas di hati. Karena si gurunya tidak mengamalkan.
Jadi kalau mengamalkan dulu nih, maka dari itu saya bilang tadi kalau pada bab sedekah, maka pagi-pagi sedekah dulu gurunya. Kemudian menyampaikan, karena tadi sudah mengamalkan kan. Nah, kemudian misalnya pada sholat tahajud malam misalnya, begitu ada materi tentang itu mengajarkan ke anak-anak, sholat dulu 2 hari sebelumnya. Itu seperti itu ya di bab tentang adab tentang guru. Kemudian yang berikutnya ke-10, tidak fanatik berlebihan pada pendapat pribadi. Nah, jadi terkadang kita menjadi guru itu kan seolah-olah kita yang paling pandai. Misalnya matematika, ya kan? Kita nih yang paling pandai, misalnya ya. Padahal bisa jadi ada yang kemudian kita dihilapkan oleh Tuhan, salah rumusnya. Padahal si anak-anak betul. Saya ingat dulu sekolah ya, betul sekolah di MAN 2, ada guru yang kemudian marah-marah dengan muridnya karena kebetulan murid tadi betul protes, angkat tangan, Pak itu punya bapak salah. Mestinya juga si murid nggak boleh begitu kan, mempermalukan guru namanya. Tapi kemudian si guru tadi merasa tidak terima juga dengan si murid. Kenapa? Karena menyalahkan. Nah, berarti tadi tidak fanatik berlebihan pada pendapat pribadi. Nah, oleh karena itu biasanya anak-anak seperti ini. Jika ada anak-anak punya pendapat lain dan itu kita diskusikan anak-anak yang benar, ya kita ikuti pendapat yang benar tersebut. Yang kemudian yang berikutnya adalah menjaga kehormatan ilmu. Nah, tidak boleh dicandakan. Nah, ini nanti kan sering kita bercanda misalnya terkait dengan ilmu. Maka dari itu ilmu di pondok pesantren dan seterusnya itu mereka sangat menjaga adab terhadap ilmu, tidak berbicara dan seterusnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengarahkan murid kepada tujuan akhirat. Ini mungkin terkait dengan ilmu-ilmu agama ya, bahwa tujuan pembelajaran itu tentu pada hal-hal ke depan. Hidup kita hanya sepintas lalu di dunia, bahwa di akhirat itu adalah kehidupan yang kemudian terus-menerus. Saya rasa itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan pesan untuk guru kita di Hari Guru. Saya berharap 12 adab guru ini dapat kita kemudian kembangkan, amalkan, dan implementasikan. Semoga ini madrasah kita dengan gurunya lebih profesional, menyebabkan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang kemudian menjadi pintar dan bisa berguna demi bangsa, nusa, dan agama. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya yang sangat inspiratif sekali. Ya, demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Semoga membawa wawasan, motivasi, dan kebaikan bagi seluruh pendengar. Terima kasih telah menyimak podcast Patsansa. Sampai bertemu pada episode berikutnya dengan tema dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.